Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryaman Adiguna, NIM 19086017. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pengampu Ibu Darni MPD dan Profesor Dr. Andes Rakimawati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan tentang permasalahan pendidikan nasional dan solusinya. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan resmi yang diperlakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam konteks nasional. Tujuan utama dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, meliputi aspek intelektual, fisik, emosional, dan sosial, agar mereka menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan, terampil, dan bertanggung jawab. Sistem pendidikan nasional biasanya mencakup kurikulum, kebijakan pendidikan, lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta praktek-praktek pengajaran dan pembelajaran yang diselaraskan dengan nilai dan kebutuhan negara tersebut. Pendidikan nasional merupakan pendidikan berasas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan akar nilai-nilai agama serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Yang pertama, aspek ketuhanan. Suatu dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu adalah berintegrasi dalam rohani para siswa atau mahasiswa. Kualitas pendidikan di Indonesia. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal, seperti kebanyakan siswa pada umumnya antara lain, guru dan sekolah pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di gedung Dekdiknas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin tanggal 12 bulan 3 tahun 2007. Selanjutnya, Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Antara lain yaitu, yang pertama, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. Yang kedua, langkah menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan seperti ketidakmerataan di desa dan kota serta gender. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan untuk tahun ini dianggarkan 44 triliun. Langkah ketujuh adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik, dosen, guru, infrastruktur, dan trainer dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.
Selanjutnya, efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hari ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektivitas pengajaran. Bagaimana mungkin terjadi akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita. Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut. Yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggaran seperti itu juga menyebabkan efektif pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang terjadi jika di Indonesia, dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang tidak baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lebih lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensi proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara lain yang tidak mengambil sistem free cost education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidikan. Jika kita bicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya bicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga pendidikan formal atau informal yang dipilih. Namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku dan berbicara tentang biaya transportasi yang di tengah untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih di sekolah dasar negeri yang memang benar-benar jika suatu diberlakukan pembebasan biaya pengajaran. Namun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis seragam, dan seragam yang lainnya. Standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menemukan standar yang kita ambil, dunia pendidikan terus berubah. Kompetisi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu dalam dunia modern dan era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar seperti yang kita lihat sekarang ini. Standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat banyak keranjingan terhadap standar dan kompetensi pendidikan diukur oleh standar kompetensi di dalam berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut, seperti BSNV atau Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kami dalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi, yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang
dikekung oleh standar kompetensi saja yang sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut. Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh. Yang terpenting memenuhi nilai di atas standar saja. Rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik, misalnya banyak sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya merusak. Kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagai guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Presentasi guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2022-2023 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut. Untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07%, dalam negeri dan dalam swasta 28,94%. Untuk SMP 54,12%, dalam negeri dan 60,99% untuk swasta. Untuk SMA yang negeri 65,29% dan 64,73% untuk swasta. Serta untuk SMK yang layak mengajar 5,549% negeri dan 58,26% untuk swasta. Rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FGII Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 1,5 juta. Guru bantu 460.000 dan guru honor di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang, mie rebus, pedagang buku, atau buku LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian, itu rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru. Pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagaimana misalnya pencapaian prestasi fisik dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematics and Science Study TIMS 2003 dan 2004, siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Selanjutnya, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Balikbas Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni AVM untuk anak usia SD pada 1999 mencapai 94,4% atau 28,3 juta siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka partisipasi murni pendidikan di SLTP masih rendah, yaitu 54,8% atau 90,4 juta siswa. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam hal usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
Selanjutnya, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Dari Bappenas 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, diploma SD sebesar 27,5%, dan PT sebesar 36,6%. Selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Oleh orang miskin tidak boleh sekolah. Kita masuk ke solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan Indonesia. Pertama, solusi sistematik, yaitu dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan yang sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia ini sekarang dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa, maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikannya lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas guru dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan hal-hal peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Tentunya sangat banyak sekali. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia perlu kepedulian dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar pendidikan di Indonesia ini dapat meningkat dan berkembang terus-menerus dan bisa sejajar dengan negara-negara maju. Di sini saya akan menutup dengan kesimpulan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya itu efektivitas. Kembali lagi ke efisiensi dan standarisasi pendidikannya masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainnya yang menjadi penyebabnya yaitu poin-poinnya yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang teman-teman dengar ini bisa memotivasi untuk terus mengembangkan ilmu yang ada di Indonesia ini dan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Tentunya saya berharap banyak dari pribadi kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk saling peduli terhadap sesama dan juga untuk semua kalangan siswa-siswi di Indonesia ini. Pendidikan ini sangat penting bagi kita, terutama untuk negara kita. Kita akan menghadapi era globalisasi dan era yang lebih modern lagi. Maka ilmu ini sangat penting untuk kedepannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup apabila ada salah dan pengucapan maupun salah baca. Saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.